Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dita Barita Wulandari. Saya dari jurusan Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar lemak dengan metode dielektrik. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai metode dielektrik ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu lemak. Ini adalah salah satu kelompok yang termasuk ke dalam golongan lipida, yaitu senyawa organik yang mempunyai satu sifat yang khas, yaitu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik, misalnya seperti ether, benzena, kloroform, heksana, dan senyawa hidrokarbon lainnya. Dalam pengolahan bahan makanan, minyak dan lemak berfungsi sebagai media penghantar panas seperti minyak goreng, sortening, lemak atau gajih, mentega, dan margarin. Penambahan lemak dimaksudkan juga untuk menambah kalori serta memperbaiki tekstur dan cita rasa pada bahan pangan. Lemak dan minyak terdapat pada hampir semua jenis bahan pangan dan masing-masing mempunyai jumlah kandungan yang berbeda-beda. Tetapi jika dikonsumsi, makanan yang banyak mengandung lemak akan merugikan bagi kesehatan tubuh. Misalnya seperti munculnya penyakit kolesterol. Nah, oleh karena itu, analisis kadar lemak suatu bahan pangan sangat penting dilakukan agar kebutuhan kalori suatu bahan makanan bisa diperhitungkan dengan baik. Terdapat beberapa analisis kadar lemak yang dapat kita lakukan, yaitu dengan menggunakan metode Sochlet, Babcock, Gerber, dielektrik, kolorimetrik, dan pengukuran densitas. Nah, pada kali ini kita akan membahas analisis kadar lemak menggunakan metode dielektrik. Merupakan pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan dua plat kapasitor dan bahan yang akan diukur harus ditempatkan di antara dua elektroda. Jadi, pada gambar ini terdapat kapasitor. Kemudian, di sini ada bahan. Nah, kemudian plat kapasitor ini akan dihubungkan dengan LCR meter. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai metode dielektrik ini, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Pada dasarnya, kadar lemak dan jenis lemak setiap bahan pangan ini berbeda-beda. Setiap jenis lemak memiliki perbedaan karakteristik. Perbedaan karakteristik pada lemak ini dapat kita lihat pada sifat kelistrikan bahan pangan tersebut. Sifat kelistrikan setiap bahan biologis disebut dengan biolistrik. Nah, biolistrik sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, di antaranya karakteristik biolistrik dapat diukur dengan metode dielektrik. Yang kedua, sebagai acuan menilai kualitas dan kemurnian bahan secara cepat, non-destruktif, dan lebih efisien. Yang ketiga, karakteristik biolistrik yang dapat kita amati antara lain yaitu impedasi, induktansi, kapasitansi, konstanta dielektrik, dan konduktivitas listrik. Nah, selanjutnya, ketika kita akan menganalisis dengan metode ini, dapat dihasilkan pengukuran yang tersedia dalam bentuk kapasitansi. Nah, kemudian teman-teman nanti setelah diketahui kapasitansinya, kita akan mengkonversinya menjadi konstanta dielektrik. Nah, selanjutnya pasti teman-teman bingung nih, apa sih kapasitansinya? Adalah kemampuan kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik. Kapasitansi bahan bervariasi tergantung frekuensi yang diberikan saat pengukuran. Nilai kapasitansi menurun dengan meningkatnya frekuensi pengukuran. Jadi, ketika frekuensi pengukuran ini ditingkatkan, maka nilai kapasitansi akan menurun. Nah, nilai rata-rata kapasitansi yang didapat selanjutnya dipakai untuk menghitung nilai konstanta dielektrik sampel tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada sifat dielektrik.
Sifat dielektrik merupakan sifat yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu bahan untuk menyimpan muatan listrik pada beda potensial yang tinggi. Sifat dielektrik pada beragam bahan pangan dibutuhkan untuk memahami perilaku bahan ketika dimasukkan ke medan elektromagnetik pada frekuensi dan suhu tertentu. Sifat dielektrik bahan dipengaruhi oleh frekuensi, suhu, kadar air, densitas, komposisi, dan struktur materi. Jadi, sifat dielektrik yang ada pada bahan pangan dapat kita gunakan untuk menganalisis perilaku bahan pangan tersebut. Contohnya bisa kita gunakan untuk menganalisis lemak. Salah satu aplikasi dari metode dielektrik ini yaitu untuk mengetahui keberadaan lemak dalam minyak yang dideteksi berdasarkan sifat kelistrikannya, yang salah satunya adalah nilai konstanta dielektrik adalah perbandingan nilai kapasitansi kapasitor pada bahan dielektrik dengan nilai kapasitansi di ruang hampa. Konstanta ini merupakan perbandingan energi listrik yang tersimpan pada bahan tersebut jika diberi sebuah potensial relatif terhadap ruang hampa. Seperti yang ditunjukkan persamaan berikut, K sama dengan C per CO. Dengan CO adalah kapasitansi tanpa bahan dielektrik, yang mana kapasitansi tersebut akan meningkat sebesar K ketika bahan dielektrik mengisi penuh ruang antar keping. Karakteristik suatu bahan dapat diamati dengan menggunakan metode dielektrik. Dalam metode ini, banyak variabel yang bisa digunakan untuk menentukan karakteristik suatu bahan, diantaranya adalah kapasitansi, resistensi, konstanta dielektrik, induktasi, impedansi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur analisis lemak dengan menggunakan metode dielektrik. Pada gambar terdapat dua buah plat penghampar yang diletakkan berdampingan, tetapi tidak bersentuhan, dan di antaranya terdapat sampel. Masing-masing plat dihubungkan dengan keluaran dan masukan dari pengukur tegangan voltmeter dan function generator, sehingga dapat diketahui nilai kapasitansi dari suatu bahan yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui nilai dielektrik dari masing-masing bahan. Pada tahap awal, akan dilakukan pengkalibrasian untuk mengetahui akurasi dari sensor kapasitif yang digunakan pada penelitian. Proses kalibrasi ini dilakukan dengan menggunakan bahan Aquades. Nilai konstanta dielektrik bahan Aquades yang didapatkan dari penelitian yaitu sebesar 78. Kemudian, kita bandingkan dengan nilai konstanta dielektrik bahan Aquades. Selisih besar di antara keduanya merupakan nilai konstanta yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya, di sini terdapat rancangan desain pengukuran konstanta dielektrik suatu bahan yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Data pengukuran berupa nilai tegangan input dan nilai tegangan output. Dari data tersebut dapat diketahui nilai kapasitansi dari suatu bahan dengan menggunakan persamaan C1 sama dengan C2 per VI per VO kurang 1 dengan memasukkan nilai kapasitansi pada persamaan C sama dengan K I0A per D. Dapat diketahui nilai konstanta dielektrik dari bahan. Pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali untuk melihat tingkat presisi dari pengukuran yang dilakukan. Dari hasil yang didapatkan, akan dihitung rata-rata K dan standar deviasinya delta K, sehingga besarnya nilai konstanta dielektrik yang didapatkan dinyatakan dengan nilai ralatnya menggunakan persamaan K sama dengan rata-rata K kurang lebih dari standar deviasinya yaitu delta K. Semakin besar nilai konstanta dielektrik, menunjukkan semakin besar kemampuan lemak pada suatu bahan pangan tersebut dalam menyimpan energi listrik.
Besar kecilnya nilai konstanta dielektrik disebabkan oleh adanya kandungan yang berbeda-beda pada setiap Berikut merupakan langkah-langkah pengambilan data. Yang pertama, isi penuh wadah atau ruang di antara plat sejajar dengan sampel. Sampel yang ini dapat berupa minyak goreng, margarin, dan lain-lain. Yang kedua, pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan keakuratan data. Pengulangan ini dilakukan pada suhu ruang menggunakan frekuensi sekitar 100 sampai 2000 Hz, sehingga nantinya diperoleh nilai tegangan input dan nilai tegangan output. Selanjutnya, setelah dilakukan pengambilan data tadi, maka diperoleh hasil pengukuran menggunakan metode dielektrik dengan LCR meter. Sebelumnya telah diperoleh nilai kapasitansi dilambangkan dengan C, luas penampang plat kapasitor dilambangkan dengan A, jarak antar plat dilambangkan dengan B, dan besar permitivitas udara dilambangkan dengan sigma 0. Kemudian, dilakukan perhitungan untuk mencari konstanta dielektrik dengan rumus konstanta dielektrik sama dengan rata-rata kapasitansi dikali dengan jarak antara plat, kemudian dibagi dengan besar permitivitas udara dikali luas penampang. Kemudian diperolehlah nilai konstanta dielektriknya. Jadi, pada rumus yang tertera pada slide digunakan untuk mencari konstanta dielektriknya. Analisis data yang dilakukan yaitu untuk menggambarkan hubungan antara kapasitansi dengan konstanta dielektrik terhadap perubahan frekuensi pengukuran. Nilai kapasitansi dan konstanta dielektrik yang diperoleh diplotkan terhadap frekuensi. Jadi, konstanta dielektrik pangan berubah dengan terjadinya perubahan kandungan lemak. Semakin besar nilai konstanta dielektriknya, maka menunjukkan semakin besar kemampuan sampel tersebut dalam menyimpan energi listrik. Besar kecilnya nilai konstanta dielektrik disebabkan oleh adanya kandungan yang berbeda-beda pada setiap sampel tersebut. Selanjutnya adalah prosedur analisis lemak dengan metode dielektrik. Pada prosedur analisis lemak, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat dan menyiapkan plat kapasitator terlebih dahulu yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk meletakkan bahan yang akan diukur dengan LCR meter pada berbagai variasi frekuensi. Nah, sebelum alat ini digunakan, kita perlu mengkalibrasinya terlebih dahulu. Setelah dikalibrasi, kita juga perlu menguji keberhasilan pengukuran. Untuk menguji keberhasilan pengukuran yang perlu dilakukan adalah mengukur sifat dielektrik dari udara. Setelah plat kapasitator ini siap, langkah kedua yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan sampel. Sampel terlebih dahulu diberi perlakuan temperatur dan frekuensi sesuai yang kita inginkan. Kemudian, setelah diberi perlakuan, sampel ini dapat kita masukkan ke dalam plat kapasitor. Plat kapasitor ini akan dihubungkan dengan LCR meter. Kemudian LCR meter ini akan mengukur sifat listrik dari sampel tersebut. Nah, nanti yang keluar adalah nilai kapasitansinya. Nilai kapasitansi ini akan ditampilkan pada layar LCR meter. Setelah nilai kapasitansi ini didapat, selanjutnya kita dapat menghitung konstanta dielektrik dengan persamaan yang tadi telah disebutkan di awal. Setelah didapatkan nilai konstanta dielektrik ini, kemudian kita dapat menganalisis datanya. Analisis data ini dilakukan dengan cara menggambarkan hubungan antara frekuensi pengukuran terhadap konstanta dielektrik. Sumbu X ini digambarkan sebagai frekuensi dan sumbu Y ini digambarkan sebagai konstanta dielektrik bahan. Kemudian, data akan disimpan dalam bentuk grafik.